selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hermansyah SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu barakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Darmanto SPD SD, dan yang saya hormati pula teman-teman peserta seminar P3K tahun 2023. Pertama-tama mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat dengan keadaan insya Allah berpuasa. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita besok bisa berkumpul dan mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta seminar dan Bapak Mentor, di sini saya akan menyinarkan hasil orientasi P3K tahun 2023 angkatan 24 dengan titik lokasi SD Negeri 02 Moga. Ya, ini adalah sebagian dari beserta di Tilok Moga, namun di belakang yang didekor foto masih banyak sekali. Ya. Oke, sebelum lanjut, saya akan memaparkan hasil laporan hasil on-the-job training orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K angkatan 24 di Tilok SD Negeri 02 Moga tahun 2023. Namun sebelum saya paparkan perlu perkenalan terlebih dahulu. Nah, ini foto asli saya, tidak ambil dari teman sejawat atau yang lain. Ini asli sekali. Ya. Nah, ini asli. Lihat potongan rambutnya saya masih sama. Ya. Tanpa editan. Tanpa editan. Tanpa lek yang luar biasa. Ya, mungkin. Alhamdulillah wajah masih seperti itu. Oke. Untuk nama Hermansyah SPD, NIM Bertera 1923 dan seterusnya, jabatan guru olahraga atau guru penjas orkes. Unit kerja SD Negeri 04 Mandiraja, Kecamatan Moga, dan mentor pada hari ini yaitu Bapak Darmanto SPD. Ya, ini biodata saya pribadi. Saya kenalkan juga pendamping saya nanti beserta keluarga saya kenalkan. Barangkali panjenengan bisa ketemu di jalan ya, atau sebelum bubar kan sudah kenal, nanti bisa disapa. Yang pertama keluarga, tentunya alhamdulillah istri masih satu ya, istri satu ya. Ini wajah istri saya, bisa dilihat nanti, bisa disapa ketika melihat di jalan atau di rumah makan ada di jalannya ya. Ya. Ini namanya Umi Hani, mungkin ada yang sama tapi di Tilok yang lain mungkin. Yang kedua, saya sudah mempunyai anak, yaitu 2 putra 2 putri ya, 2 pasangan ya. Nih barangkali lihat, tapi nanti lihat anak saya pakai busana semuanya, tapi yang saya tampilkan tanpa busana ya. Ini anak-anak saya ini ya, luar biasa ketika mau mandi bersama karena usianya masih SD ke bawah sampai selesai ya. Ketika sarapan pagi pun dia masih bersama-sama ya, yang luar biasa. Ini yang pertama. Nah, laki-laki namanya
Ibnu Begas Pangarep. Ya, mungkin kata Ustaz Tamim bisa jadi Pangarep itu adalah yang pertama untuk pemimpin, mungkin semacam itu. Ini yang kedua yang gondrong, ya, ini laki-laki, ya, namanya Muhammad Hebat Asidki, begitu apa namanya? Iya. Dan yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan. Ini kenapa nomor 1? Ya, kadang bingung karena adik-adiknya semuanya sedang megang makanan, dia ada kebagian. Ya, akhirnya bingung. Itu sekilas tentang identitas saya beserta keluarga. Oke, kita lanjut ke materi seminar. Dasar hukum pelaksanaan orientasi P3K, yaitu surat edaran BPS DMD tanggal 17 Februari tahun 2023 nomor 89.3 garing 0291 garing 2023 dengan waktu pelaksanaan yang pertama itu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 merupakan pembukaan orientasi yang mana pada hari itu tanggal itu ya kita melaksanakan pembuatan secara bersama-sama dengan secara zoommatic. Yang kedua, hari Kamis Jumat tanggal 30 dan 31 Maret 2023 merupakan pembekalan materi melalui zoommatic yang pada waktu itu kita ditilok masing-masing. Kebetulan kita ditilok SD Negeri 02 Moga. Dan yang ketiga hari Senin sampai Kamis, yaitu tanggal 3 sampai tanggal 6 April 2023 merupakan bimbingan pembuatan laporan orientasi yang mana dikerjakan di unit kerja masing-masing. Sewaktu-waktu kita bisa menemui mentor untuk konsultasi pembuatan laporan. Kebetulan saya sudah 3 kali ya Pak ya ketemu jenengannya 3 kali. Iya, 3 kali saya sudah ketemu mentor. Alhamdulillah luar biasa bimbingan Pak mentornya. Yang keempat itu hari Senin pada hari ini, yaitu tanggal 10 April merupakan rangkaian terakhir ya. Rangkaian terakhir yaitu seminar yang dilaksanakan pada hari yang saat ini saya laksanakan. Oke, lanjut. Nilai dasar ASN berakhlak bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional, antara lain berorientasi pelayanan. Dalam hal ini, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, tentunya pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, akuntabel. Akuntabel di sini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Selanjutnya, kompeten. Hampir sama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan. Dan selanjutnya, harmonis. Ya. Harmonis di sini artikan para ASN harus saling menghargai dan suka menolong orang lain.
Selain itu, para aparatur juga harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan kerjasama yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dan selanjutnya yang loyal. Loyal di sini mengartikan loyalitas adalah suatu bentuk kepatuhan, menciptakan suasana organisasi yang sinergis dan paham bahwa kita adalah seorang ASN yang sedang melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adaptif. Adaptif di sini semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif serta proaktif menghadapi perubahan. Ada 5 alasan ASN yang adaptif, yakni hidup penuh perbedaan, lingkungan, mudah menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri, serta tidak mudah terbawa arus negatif. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif di sini mengartikan sikap yang selalu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama yang memberikan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan. Itu nilai dasar ASN berakhlak bertujuan memperkuat, poin-poinnya semacam ini. Oke, selanjutnya karena kita tinggal di suatu wilayah yaitu Kabupaten Pemalang yang saya cintai dan kita banggakan, tentunya visi dan misi Kabupaten Pemalang. Yang pertama, visi terwujudnya Kabupaten Pemalang yang aman, yaitu adil, makmur, agamis, dan harmonis. Ya, kita hidup di suatu yang aman, yang ada keadilan, makmur, rakyatnya, dan agamis. Yang selanjutnya, siapapun yang keluar dari daerahnya akan merasakan kangen. Itu mungkin semacam itu dari visi Kabupaten Pemalang. Adapun misi Kabupaten Pemalang, yang pertama mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Berikutnya mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Dan selanjutnya mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada kompetensi lokal. Dan yang terakhir mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Ya, itu adalah misi, visi dan misi Kabupaten Pemalang. Nah, ini adalah tempat tugas saya. Ya, ini adalah gerbang SD Negeri 04 Mandiraja. Ini adalah gerbang SD Negeri 04 Mandiraja. Nah, ini adalah teman-teman di SD Negeri 04 Mandiraja yang pernah saya jelaskan, saya perkenalkan. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa ketemu di jalan, bisa saling sapa. Barangkali ada yang belum kenal, mungkin Pak Rizka karena dia tetangga luar biasa, selalu menyapa, yang penting happy. Yang pertama, ya, ini kalau saya lihat ini seperti Joni Ahmad Albar ya, yaitu Pak Haryadi. Beliau memegang kelas 2 dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan ini adalah beliau purna. Nah, beliau sudah purna di bulan ini. Dia memegang kelas 2. Dan sebelahnya Pak Haryadi ini rekan sejauh dengan Pak Tamim, yaitu Ibu Mabroha. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam
dan sebelahnya itu Ibu Minhatul Aulia. Beliau pegang kelas paling bawah, yaitu kelas 1 di SD Negeri 04 Mandiraja. Dan sebelahnya Bu Minhatul Aulia yang paling kacamata, beliau adalah Viva Listiana. Beliau pegang kelas 5 di SD Madrasah 4. Sebelahnya Ibu Viva ada Bapak Iwan Budi Utomo. Beliau pegang kelas tertinggi, yaitu kelas 6. Dan paling tengah mungkin sudah kenal semuanya ya. Beliau adalah Bapak Haji Jumirin selaku pengawas di SD kami. Dan sebelahnya beliau adalah Bapak Sugiya SPDSD selaku kepala sekolah di SD Negeri 04 Mandiraja. Dan sebelahnya yang tanpa rambut biasa ya, seperti profil yang awal tadi, yaitu saya sendiri. Saya memegang mapel Peda Sorkes dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan sebelah saya ada Ibu Ana Iftifa SPDI. Beliau pegang mapel pendidikan agama Islam bersama Ibu Maproha. Dan yang terakhir yaitu Ibu Tri Yuliani SPDSD, dan beliau pegang kelas 3. Ya, ini sedikit sekilas tentang teman-teman saya di SD Negeri 04 Mandiraja. Oke, lanjut. Visi dan misi SD Negeri 04 Mandiraja. Yang pertama, visi terwujudnya peserta didik yang beriman, mulia akhlak, bertakwa dan berprestasi. Misi membiasakan adab dan disiplin menjaga prinsip Islami. Yang kedua, menumbuhkan minat dan bakat peserta didik. Dan yang ketiga, menyajikan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan, manusiawi dan berpusat kepada peserta didik. Dan yang keempat, mengikuti perkembangan pendidikan berbasis digital dan adaptif terhadap prediktabel. Dan yang kelima, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi pendidikan peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua ataupun pihak-pihak yang berkompetensi di bidangnya. Ini sekilas tentang visi dan misi SD kami. Ya, untuk yang bab 4 rencana kerja P3K kami bagi menjadi 3. Yang pertama, dasar berhukum. Dan yang kedua, rencana kerja P3K. Dan yang ketiga, permasalahan pembelajaran klasikal di SD Negeri 04 Mandiraja. Oke, lanjut. Dasar hukum P3K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Strip ASN. Yang kedua, PP Nomor 49 Tahun 2018 Strip Manajemen P3K. Yang ketiga, Permen-Pan RB Nomor 6 2022 Strip Kinerja Pegawai ASN. Dan yang keempat, Permen-Pan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang perjanjian kerja P3K. Dan yang kelima, LAN Nomor 15 Tahun 2020 pengembangan kompetensi P3K. Dan yang keenam, Pala LAN Nomor 298 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Ini untuk dasar hukum. Dan selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN adalah berfungsi sebagai berikut: pelaksana kegiatan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Tugas ASN adalah sebagai berikut: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat
pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Rencana kerja P3K. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Jelas menyusun rencana pembelajaran tanpa terkecuali P3K. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Dan yang ketiga, evaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang keempat, inovasi pembelajaran. Kelima, proyek profil belajar Pancasila. Dan keenam, mengikuti kegiatan KKG. Ketujuh, melaksanakan tugas tambahan. Dan yang kedelapan, mengikuti diklat Merdeka Belajar. Output penganikan sekolah termasuk visi misi sekolah, sarana prasarana dan budaya intansi. Yang pertama, siswa visi sekolah, sarana dan prasarana budaya intansi. Dengan memahami tersebut, siswa dapat menjadi lebih nyaman dan betah belajar di sekolah serta memahami peraturan sekolah. Pengenalan visi misi kepada masyarakat dapat menarik minat calon siswa baru dengan masyarakat yang memahami visi misi dan program-program sekolah. Output mendukung yang melaksanakan secara penuh semangat semua program yang ada di sekolah. Yang pertama, mendukung dan melaksanakan secara penuh semangat program yang ada di sekolah, antaranya yaitu program sholat berjamaah, Asmaul Husna, baris sebelum masuk kelas. Yang kedua yaitu pembiasaan senam sehat di hari Jumat bersama guru dan siswa di halaman sekolah. Kebetulan kalau senam mungkin guru olahraga atau saya megang. Ya mungkin senam yang terbaru yaitu senam pelajar 2022. Yang output menyusun perangkat pembelajaran di mana memuat strategi pada pembelajaran yang kreatif, inovatif, tindak lanjut dan evaluasi pembelajaran seperti menggunakan media audiovisual. Manfaat media audiovisual bagi proses pembelajaran antara lain menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi ajar. Mungkin selanjutnya membutuhkan motivasi pembelajaran dan yang terakhir memberikan pengalaman belajar serta menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang disajikan. Output menggunakan untuk melakukan pengembangan diri dan karir yaitu dengan aktif dan mengikuti diklat pelatihan seminar dan webinar maupun guru penggerak pendidikan guna meningkatkan kompetisi guru. Yang pertama, mengikuti diklat dan pelatihan meningkatkan potensi saya dalam pembelajaran. Yang kedua, sedang pelatihan soal-soal PPG. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang tua wali murid peserta didik adalah pertama, adanya hubungan yang harmonis antara guru dan orang tua murid peserta didik. Yang kedua, kerjasama guru dan siswa demi kemajuan belajar siswa maupun kemajuan sekolah. Dan yang ketiga, kepercayaan masyarakat meningkat sehingga bisa menarik siswa untuk suksesnya PPDB pada ajaran baru. Output meningkatkan inovasi belajar siswa dengan metode pembelajaran bahasa Sunda baik dengan media PowerPoint yang semacam ini, Google Classroom atau Google Form dan lain-lain. Yang pertama, penggunaan PowerPoint yang di dalamnya menyampaikan pokok-pokok, apalagi PowerPoint bisa disiapkan berupa gambar, video, animasi dan lain-lain. Yang kedua, PowerPoint bisa digunakan di semua kelas, baik di kelas 1 sampai kelas 6 bahkan guru mapel bisa menggunakan. Dan yang ketiga, siswa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, siswa lebih senang dan fokus karena adanya gambar maupun video. Dan yang kelima, pengenalan teknologi berupa HP agar mereka tidak hanya untuk main game yang marah pada anak-anak. Permasalahan di pembelajaran pasca desimal 4. Nah, kurangnya sarana dan prasarana adalah pedagogis. Ya, itu masih kurang belum lengkap. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam belajar olahraga karena kurangnya peralatan. Dan yang ketiga, letak gedung yang terbagi dua terbelah oleh jalan raya itu sangat berbahaya ketika jam istirahat atau ketika anak berolahraga. Dan yang keempat,
perubahan beberapa sikap peserta didik yang menyimpang karena dampak pembelajaran akibat COVID-19 tahun-tahun yang lalu. Solusinya meminta pembelian peralatan olahraga ke bendahara sekolah. Yang kedua, membuat peralatan olahraga bersama peserta didik yang gampang dibuat, yang mudah dibuat itu bisa dibuat sendiri. Dan yang ketiga, melakukan variasi belajar yaitu dengan memanfaatkan media seperti salon, proyektor, laptop dan lain khususnya pada materi senam. Ya, kalau senam suaranya harus diiringi dengan salon atau musik. Dan yang keempat, melakukan pembelajaran dengan permainan, lomba atau berpasang-pasangan untuk memacu peserta didik. Dan yang kelima, melakukan pembinaan kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, bahkan memanggil orang tuanya jika diperlukan. Itu pemaparan dari kami. Ya, cukup sekian, mungkin singkat sekali ya. Mungkin singkat sekali lah, ini teman-teman yang saya jelaskan di awal muncul lagi ya, terima kasih luar biasa untuk kalian dan ini saya ya. Terima kasih Pak Mentor, barangkali ada pertanyaan untuk saya. Terima kasih Pak Edman, sudah lengkap sekali ya. Sedikit yang tadi disampaikan dengan beberapa kegiatan yang di sekolah yang kami ada itu, ada yang ketika senam pagi dalam pelaksanaan kebiasaan senam irama itu biasanya ada yang kurang antusias, Pak. Ya. Nah, itu biasanya siswa laki-laki. Bagaimana cara Anda menyikapinya agar anak-anak tersebut bisa antusias mengikuti kegiatan? Iya. Karena biasanya anak laki-laki barisnya di belakang, ya mungkin sama, ya. Laki-laki itu semacam itu. Oke, untuk menyikapi anak yang kurang antusias dalam kegiatan tersebut, bisa kita pindah anak tersebut di barisan paling depan, ya, biar anak merasa ada pengawasan, merasa diperhatikan oleh bapak guru atau ibu guru yang mengajar. Dan bisa juga saya sendiri pindah di barisan yang paling belakang untuk mengawasi anak laki-laki yang baris di belakang agar merasa ada perhatian dari saya atau bapak ibu guru. Mungkin semacam itu Pak Mentor. Cukup Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri seminar pada kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.